Bergumul dengan malaikat. Yakub pernah mencoba mendapatkan hak kesulungan dengan cara menipu saudaranya. Ia mengira bahwa janji Allah bisa ia peroleh lewat tipu daya. Tetapi kini ia belajar bahwa janji itu hanya dapat diperoleh melalui iman. Karena itu, ia sungguh-sungguh berdoa agar diluputkan dari murka saudaranya. Sesudah ia mengatur keluarga dan kawanan ternaknya dengan sebaik-baiknya, Yakub tinggal sendirian untuk berdoa kepada Allah. Ia sadar bahwa dirinya tidak layak menerima apapun dari Allah. Dan jika ia dibiarkan dalam keadaan apa adanya, ia pasti akan binasa di padang gurun itu. Karena itu ia semakin berserah kepada kemurahan Allah. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub, sehingga sendi itu terpelecok. Lalu kata orang itu, "Biarkan aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Tetapi Yakub berkata, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, jika engkau tidak memberkati aku." Lalu orang itu bertanya, "Siapakah namamu?" Jawabnya, "Yakub." Kata orang itu, "Namamu tidak lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul dengan Allah dan manusia, dan engkau menang." Yakub pun menamai tempat itu Peniel. Katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Kejadian 32 ayat 24-30. Kita sering mendengar orang berkata bahwa mereka bergumul dengan Allah dalam doa sama seperti Yakub. Tetapi pada kenyataannya, Yakub tidak tahu sejak awal bahwa yang bergulat dengannya itu adalah Allah sendiri. Ia baru sadar ketika fajar menyingsing dan sendi pahanya terlepas karena sentuhan lawannya. Kalau dari awal ia tahu bahwa itu adalah Allah, tentu ia tidak akan berani melawannya. Malaikat itu datang dalam wujud manusia, sehingga Yakub mengira ia diserang oleh seorang musuh atau perampok. Bayangkan betapa susahnya Yakub sepanjang malam itu. Ia tahu sebentar lagi ia harus bertemu Esau, saudaranya yang marah, dan ia tidak berani menghadapinya tanpa kepastian bahwa hubungannya dengan Allah sudah benar. Ia harus tahu bahwa dosanya di masa lalu sudah diampuni. Tetapi waktu yang ia rencanakan untuk bersekutu dengan Allah justru habis dipakai untuk bergulat dengan orang yang ia sangka musuh. Namun di tengah pergumulan fisik itu, hatinya terus berdoa kepada Allah dengan penuh kesedihan. Malam itu pasti terasa sangat menegangkan dan penuh kegelisahan. Yakub adalah orang yang kuat secara fisik. Bertahun-tahun menjaga kawanan domba siang dan malam membuat tubuhnya terlatih dan tangguh. Itulah sebabnya ia bergumul sepanjang malam. Namun kemenangannya bukan karena kekuatan jasmaninya. Alkitab berkata, dengan kekuatannya ia bergumul dengan Allah. Ia bergumul dengan malaikat dan menang. Ia menangis dan memohon belas kasihan kepadanya. Di Betel ia bertemu dengan dia, dan di sanalah dia berfirman kepadanya, yakni Tuhan, Allah semesta alam, Tuhan namanya. Tuhan adalah tugu peringatannya. Hosea 12 ayat 4-6. Kemenangannya bukanlah karena keahlian bergulat, melainkan karena kelemahannya yang membuat ia bersandar penuh kepada Allah. Yakub pertama kali sadar bahwa lawannya adalah Allah ketika sendi pahanya terlepas karena sentuhan ilahi. Ia segera tahu bahwa ini bukan manusia biasa. Kalau paha seseorang terkilir, ia bahkan sulit untuk berdiri apalagi bergulat. Yakub seharusnya sudah roboh tak berdaya. Tetapi justru dalam keadaan itulah ia berpegang erat pada Tuhan. Ia memegang Allah bukan lagi untuk melawan, melainkan untuk bersandar sepenuhnya. Kesempatan yang ia nantikan sepanjang hidupnya akhirnya datang, dan ia tidak mau melepaskannya. Ketika Allah berkata, "Biarkan aku pergi," Yakub menjawab, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi, kecuali engkau memberkati aku." Itu adalah perkara hidup atau mati baginya.
Selamat atau binasanya ia tergantung pada pegangannya kepada Allah. Sebenarnya, perkataan Allah, "Biarkan aku pergi," itu hanya sebuah ujian, sebab Allah tidak pernah rela meninggalkan siapapun. Yakub bertekad untuk mendapat berkat dan ia menang. Ia menang bukan dengan kekuatan fisik, tetapi dengan iman. Seperti tertulis, "Sebab ketika aku lemah, maka aku kuat." Yakub akhirnya belajar sepenuhnya bahwa berkat dan warisan dari Allah tidak datang lewat kuasa manusia, melainkan hanya oleh Roh Tuhan. Dikutip dari buku Perjanjian Kekal, chapter 11 oleh E.J. Wagoner.